Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq Gunandi Iskandar akan membuat video untuk remedial asesmen tengah semester ekonomi yang telah diadakan beberapa bulan yang lalu atau satu bulan yang lalu. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa aja sih unsur pengaman uang. Unsur pengaman uang rupiah. Nah, yang pertama itu ada uang kertas rupiah yang terbuat dari serat serta kapas. Yang kedua itu ada tanda air atau watermark. Yang ketiga itu ada cetak infaglio. Yang keempat itu ada gambar saling isi. Yang kelima itu ada tinta berubah warna. Yang keenam itu tulisan mikro. Yang ketujuh itu ada cetakan kasat mata. Yang kedelapan itu gambar tersembunyi. Yang ke-9 itu ada nomor seri sama masih banyak lagi. Selanjutnya untuk prinsip perbankan, yang pertama itu ada prinsip kehati-hatian, yang kedua itu ada prinsip kepercayaan, yang ketiga itu ada prinsip kerahasiaan, yang keempat itu ada prinsip mengenai nasabah. Jadi kalau bank sentral itu adalah Bank Indonesia ya. Lalu untuk bank umum itu ada Bank BRI, ada Bank BNI, dan ada Lipo Bank. Jadi bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ya. Selanjutnya ada bank syariah. Untuk prinsip-prinsipnya, yang pertama itu ada mudharabah, yang dimana pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua itu ada pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, yaitu musyarakah. Yang ketiga itu ada murabahah, yang dimana prinsip jual beli barang berdasarkan prinsip keuntungan. Lalu yang keempat itu ada ijarah, pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Yang kelima itu ada ijarah waitina, yang dimana pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Fungsi uang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fungsi turunan, yang dimana yang pertama itu sebagai alat pembayaran, yang kedua itu ada sebagai alat penyimpan kekayaan, yang ketiga itu ada sebagai alat membentuk modal, yang keempat itu ada sebagai alat pemindah kekayaan, yang kelima itu sebagai alat penunjuk harga. Nah, kalau fungsi aslinya itu sebagai satuan hitung dan sebagai alat ukur harga. Nah, contoh uang geral itu yang pertama ada 5 ya. Yang pertama itu ada cek ya, cek. Yang kedua itu ada giro. Yang ketiga itu ada kartu kredit. Yang keempat itu ada kartu debit, dan yang kelima itu ada wesel pos. Nah, untuk konsep pembayaran tunai dan non tunai, saya akan menjelaskannya. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal dalam bisa dibilang sih uang kertas dan logam ya sebagai alat pembayaran. Nah, sedangkan kalau non tunai itu instrumen yang digunakan berupa alat seperti cek, kartu, biliet giro, nota debit maupun uang elektronik. Untuk proses pengelolaan uang itu yang pertama ada perencanaan, yang kedua itu ada pencetakan, yang ketiga itu ada pengeluaran, yang keempat itu ada pengedaran, yang kelima itu ada pencabutan atau penarikan, yang keenam itu yang terakhir ya, pemusnahan. Apa sih uang kartal? Uang kartal adalah uang yang hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, untuk fungsi bank sentral itu pertama sebagai bank sirkulasi, yang kedua itu sebagai bankers bank, yang ketiga itu sebagai lender of last resort, yang keempat itu sebagai pelaksana kebijakan moneter, yang kelima itu sebagai penjaga posisi likuiditas negara. Nah, untuk tugas-tugas Bank Indonesia ada 3 ya. Yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga itu mengatur dan mengawasi bank. Untuk peranan bank sentral itu
dalam sistem pembayaran ya, eh, merupakan sebuah sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi secara garis besar itu sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama itu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk tujuan Bank Sentral atau Bank Indonesia itu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kalau dalam rangka memelihara kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek tuh. Yang pertama itu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Yang kedua itu kestabilan terhadap mata uang negara lain. Kalau tadi kan peranan bank sentral dalam sistem pembayaran. Kalau sekarang peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional. Yang pertama itu regulator ya, yang kedua itu pemberian izin, yang ketiga itu pengawas ya, sebagai pengawas dia, yang keempat itu sebagai operator, dan yang kelima itu sebagai fasilitator. Nah, sekian tugas saya, video dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.